Salam, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam Halo. Salam semuanya. Pak Pendeta Arios, ya, Pak Wortel, Bunda Sim dari Belanda, Pak Terry, ya. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan dalam ibadah Hami Ministry pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam renungan kita pada malam hari ini. Malam ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema eh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ya, dasar dari Alkitab yang sudah diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala yaitu dari Mazmur pasal 33 ayat 18. Dan ini ayat yang sangat familiar untuk kita dengarkan ya, sebagai ayat-ayat emas yang sering kita dengar. Ya, dan malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ya, saya akan bacakan teksnya dari Mazmur pasal 33 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Oh, maaf. Ya, sorry, mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan sedikit ya. Ada yang uh, menghubungi, tapi mohon maaf ya. Kita akan baca dari Mazmur 33 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya, saya baca sekali lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan menjaga orang-orang yang takwa, yang mengharapkan kasih-Nya. Ya, ada perbedaan dalam penyampaian kalimat ya. Tuhan menjaga orang-orang yang takwa, yang mengharapkan kasih-Nya, tetapi tujuannya sama ya. Tujuannya sama yaitu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dengan terjemahan baru yang kita pakai saat ini yaitu eh, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya, Bapak Ibu, tema ini eh, sangat gampang untuk kita mengatakannya, ya, menyampaikannya, tetapi di dalam melakukan dan dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ini sangat-sangat sulit dan sangat berat. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Kalau dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu punya resiko yang sangat besar. Kita melihat banyak orang yang takut akan Tuhan, eh, hidupnya tidak baik-baik saja, ya. Itu karena dia takut akan Tuhan. Nah, apa arti takut dalam teks ini? Ya, takut dalam teks ini bukan berarti kita
lari dari Tuhan karena melihat Tuhan itu menakutkan untuk kita, ya. Bukan seperti itu. Dan yang saya maksud tadi, orang yang takkan Tuhan itu resikonya sangat besar, ya. Karena orang yang takut akan Tuhan itu dia memiliki rasa taat dan hormat kepada Tuhan, dan dia tidak mau kompromi dengan dunia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti dari renungan kita pada malam hari ini, saya akan menyampaikan dulu apa yang menjadi latar belakang dan konteks dari Mazmur 33 ini, ya. Bapak Ibu, Mazmur 33 ini adalah nyanyian pujian yang kuat yang mengajak umat Tuhan untuk bersorak gembira atas kebaikan dan kuasa Tuhan, ya. Dan Mazmur ini tidak memiliki nama penulis, namun banyak ahli Alkitab percaya bahwa Mazmur ini ditulis setelah Mazmur 32. Ya, setelah pasal 30, karena ada kemiripan tema tentang anugerah dan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Mazmur ini menyoroti tentang kedaulatan Tuhan atas seluruh ciptaannya, ya, sejarah dan juga bangsa-bangsa di bumi. Bapak Ibu, dalam konteks yang lebih luas, Mazmur 33 ini berbicara tentang kontras antara kuasa manusia dan kuasa Tuhan. Manusia seringkali mengandalkan kekuatan sendiri, ya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan pengetahuannya, seperti dalam ayat 17, ya, kalau kita baca di ayat 17 dalam pasal 33 ini dikatakan kuda kuda perang yang gagah, ya, kuda kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Nah, artinya kuda yang gagah tidak dapat memberikan keluputan, ya. Namun, Mazmur ini menegaskan bahwa kekuatan sejati hanya datang dari Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian pada saat ini, ancaman dan berbagai tantangan, penulis Mazmur mengarahkan pandangan kita untuk satu-satunya, yaitu hanya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan yang pasti, yaitu hanya Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur 33 ayat 18 ini tadi sudah saya bacakan, ya. Dikatakan di sana bahwa mereka yang takut akan Dia, ya. Ada di sana kita katakan mereka yang takut akan Dia. Ayat ini adalah inti pesan dan pengharapan dalam Mazmur 33. Ayat ini menjanjikan dua perhatian dan perlindungan khusus dari Tuhan kepada dua kelompok orang atau dua sikap hati manusia. Yang pertama itu yaitu mereka yang takut akan Dia, dan yang kedua mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, Bapak Ibu, mari kita selami lebih dalam makna dari kedua bagian ini, ya. Dikatakan mata Tuhan tertuju, ya, mata Tuhan tertuju. Ini adalah ungkapan bukan sekedar Tuhan melihat secara fisik, ya. Ini adalah metafora yang kaya makna kalau kita memaknainya. Ini melambangkan perhatian serta perlindungan dan penjagaan serta pemeliharaan Tuhan yang sangat aktif kepada setiap personal, kepada setiap pribadi, ya. Jadi mata Tuhan tertuju ini menunjukkan bahwa ada penjagaan, ada perlindungan, dan ada pemeliharaan Tuhan yang sangat aktif
di dalamnya. Ya. Perlindungan dan penjagaan. Mata Tuhan yang tertuju adalah jaminan keamanan. Ya. Jaminan keamanan bagi setiap kita. Kalau kita melihat dalam 2 Tawarikh pasal 16, ya, 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9 bagian A, dikatakan di sana, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pasif, melainkan mencari kesempatan untuk menunjukkan kuasanya bagi setiap umatnya, ya, yang percaya kepadanya. Kemudian pemeliharaan dan anugerah, ya, ada pemeliharaan dan anugerah. Tuhan mengetahui setiap kebutuhan kita. Ya. Matius 6 ayat 23 dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit, ya, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, ini menunjukkan bahwa mata Tuhan tertuju memastikan bahwa Dia tidak pernah lalai memelihara kehidupan kita. Ya. Yang kedua, kelompok yang kedua yaitu kepada mereka yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan dalam Alkitab tidak berarti rasa takut yang membuat kita lari karena kita melihat Tuhan yang sangat menakutkan, ya, sangat membuat kita takut atau tidak suka, ya, karena kejam atau seram, bukan seperti itu, ya. Tetapi ini menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa kagum dan pengagungan yang mendalam atas kebesarannya. Ini adalah sikap hati yang mengakui kedaulatannya dan kemudian membenci dosa dan bertekad untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, tidak kompromi dengan dunia seperti yang saya bilang tadi. Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan ini siap untuk menanggung resiko, ya, tidak kompromi dengan dosa, ya. Makanya saya bilang tadi, orang yang takut akan Tuhan ini punya resiko yang sangat besar, ya, karena tidak mau kompromi dengan dunia, ya. Kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak, kata firman Tuhan. Ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan ini punya resiko yang sangat besar, tidak kompromi dengan situasi yang sedang mengganggu kenyamanan kita, ya, tidak kompromi dengan kenyamanan kita pada saat ini. Tetapi ketika ada firman Tuhan, ya, yang berbicara kepada kita, orang yang takut akan Tuhan lebih memilih taat kepada Tuhan daripada kompromi dengan dunia ini. Ya, banyak orang-orang yang mengalami resiko karena takut akan Tuhan. Bisa sampai masuk penjara, bisa dianiaya, ya, bahkan bisa dibunuh, ya, ya, karena takut akan Tuhan. Dia tidak mau menyangkal Tuhan. Ya. Nah, ini resiko yang harus ditanggung oleh orang yang takut akan Tuhan. Dan juga dikatakan di sana takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat, ya. Kalau kita melihat dalam Amsal 9, ya, ayat yang 10 mengatakan di sana, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Jadi takut akan Tuhan ini adalah hikmat dan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Ya, takut akan Tuhan adalah memberikan perlindungan dan juga memberikan berkat. Ya. Mazmur 34 ayat 8 dikatakan di sana, takut akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan apapun orang yang takut akan Dia. Ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan ada perlindungan dan juga ada berkat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kepada siapa mata Tuhan tertuju lagi ya? Kepada siapa mata Tuhan itu tertuju? Yang selanjutnya itu kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya. Kasih setia adalah salah satu sifat Tuhan yang paling menonjol dalam perjanjian lama. Ya. Ini adalah kasih yang teguh, setia, dan tidak pernah gagal. Harapan kita tidak didasarkan pada kekuatan kita sendiri, tetapi pada janji dan karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Harapan yang teguh, ya, ada harapan yang teguh, ya. Kalau kita melihat Mazmur 147, ya, 147 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa harapan kita yang tulus menyenangkan hati Tuhan. Ada pengharapan, ya, ada pengharapan yang Tuhan sediakan untuk kita. Kemudian ada janji keselamatan, ya. Mazmur 33 ayat 19. Ya, Mazmur 33 ayat 19 di sana dikatakan, ya, menjelaskan tujuan dari perhatian Tuhan ini untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini adalah janji keselamatan dan pemeliharaan yang nyata dalam situasi sulit sekalipun. Ya, Bapak Ibu baca selengkapnya ya dalam Alkitab masing-masing. Saya hanya membacakan poin intinya saja ya tentang Mazmur 39 yang ayat ke-19 itu menjelaskan tujuan dari perhatian Tuhan, ya, ya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini adalah janji keselamatan dan pemeliharaan yang nyata dalam situasi sulit sekalipun. Ya. Bapak Ibu, sebagai penutup saya menyampaikan sebuah ilustrasi, ya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Budi. Ini ilustrasi Bapak Ibu ya, jangan ada yang nama Pak Budi di sini, bukan Pak Budi itu ya. Oh, nggak ada Pak Budi ya, kebetulan nggak ada. Sudah berbulan-bulan tidak turun hujan, ya. Dan musim kemarau melanda dengan sangat parah. Sawah-sawah yang tadinya hijau kini mengering dan retak-retak. Para tetangganya mulai mengeluh dan menyalahkan nasib. Ya. Banyak dari mereka berhenti bekerja di sawah dan mencari cara lain untuk bertahan hidup. Kehilangan harapan bahwa hujan akan turun. Ya. Kehilangan harapan bahwa hujan tidak akan turun. Ya. Namun, Pak Budi berbeda. Setiap pagi meskipun terik matahari menyengat, ia tetap pergi ke sawahnya. Ia tidak bisa menanam apa-apa, tapi ia membersihkan seluruh saluran irigasi, memeriksa tanah,
dan terus merawat alat-alat pertaniannya. Para tetangganya heran dan bertanya. Mereka bertanya, Pak Budi, untuk apa Bapak masih bekerja di sawah yang kering? Ya, hujan tidak akan turun, tidak ada gunanya. Ya, Pak Budi hanya tersenyum dan menjawab, meskipun aku tidak melihat awan di langit, aku tahu Tuhan tidak pernah lalai. Aku melakukan bagianku karena aku percaya matanya tidak pernah lepas dariku. Aku takut akan Tuhan dan aku berharap penuh pada kasih setianya. Ketika hujan tiba, aku ingin sawahku siap untuk menerima berkatnya. Beberapa minggu kemudian Bapak Ibu, secara tak terduga, awan gelap mulai berkumpul di langit, hujan deras turun selama beberapa hari, membanjiri desa sawah-sawah yang tadinya kering, kini basah dan siap untuk ditanami. Para tetangga yang putus asa kini harus terburu-buru membersihkan sawah dan menyiapkan ladang mereka. Sementara itu, Pak Budi yang telah bersiap jauh-jauh hari segera menabur benihnya. Ia tidak menyia-nyiakan satu pun tetes hujan. Beberapa bulan kemudian, sawahnya menjadi paling subur dan menghasilkan panen terbaik di seluruh desa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kisah Pak Budi adalah gambaran nyata dari Mazmur 33 ayat 18 ini. Ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ia menghormati janji Tuhan dan tetap bekerja. Bahkan dalam keadaan sulit, ia adalah orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Imannya tidak goyah meskipun tidak ada tanda-tanda harapan. Mata Tuhan benar-benar tertuju kepadanya. Tidak hanya melindungi dari keputusasaan, tetapi juga memberkatinya dengan panen yang melimpah pada waktu yang tepat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan dalam renungan kita pada malam hari ini, ya, bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini menunjukkan bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan, ya. Ada perlindungan, ada pemeliharaan, dan ada berkat-berkat yang melimpah kepada orang yang takut akan Dia. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita gali lebih dalam lagi nanti dalam ruang diskusi dan tanya jawab. Ya, mari kita bersatu dalam doa.